Hanya pembahasan awal. Ya, baik. Ya, terima kasih. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen, para Dirjen, serta para Dirut Mitra Komisi 4. Kaitan evaluasi PMK, tadi sudah diingatkan oleh Pak Ketua, terima kasih banyak Pak Ketua, yang sudah analisisnya luar biasa tajam. Kalau tidak diingatkan, ini kita juga akan terlewat ini. Kaitan PMK, kalau hasil penyampaian disampaikan ini kurang lebih tahun anggaran 2022 digulirkan 4,66 triliun. Untuk Dirjen PKH 3,9 triliun. Nah, ada lagi ini pemblokiran automatic adjustment. Kurang lebih 396 miliar. Jadi total semua menjadi 3,48 triliun dari 4,9. Yang menarik ini untuk bisa didalami, 396 miliar ini diflot ke semua berbagai dirjen, termasuk sekjen penanganan PMK. Nah, tentu jadi pertanyaan ini, apa korelasi terhadap penanganan PMK dengan beberapa mungkin dirjen dan sekjen? Kalaupun harus diberikan breakdown terhadap penanganan PMK, yang harus didominasi itu adalah PKH dan Barantan. Nah, ini mungkin nanti pendalamannya Pak Ketua harus didalami mungkin melalui FGD. Berikutnya ini ada ABT anggaran belanja tambahan 572 miliar. Ini juga mohon harus dijelaskan secara transparan. Salah satunya ini diperuntukkan untuk program pelepasan CBP turun mutu. Ini seperti apa mekanismenya gitu. Ini kan harusnya berkoordinasi dengan Komisi 4 agar tidak salah mengambil keputusan atau salah langkah. Karena kaitan dengan CBP turun mutu ini akan mempengaruhi terhadap nilai mungkin ketersediaan dan sebagainya. Serta pengembangan kedelai. Ini lokasinya mungkin di mana dan seperti apa pengembangannya. Yang berikutnya adalah kaitan mengatasi krisis pangan dunia. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Mengingat saat ini kita ini mengalami krisis pangan dunia, di samping itu juga stabilitas harga pangan yang semakin meningkat, inflasi juga semakin tinggi. Kalau saya melihat ada strategi, salah satunya ini meningkatkan ekspor seperti salah satunya ya komoditasnya adalah telur. Sementara di dalam negeri aja ini komoditas telur ini sekarang ini mengalami harga yang semakin melonjak, Pak. Bagaimana mungkin telur di kita ini belum memenuhi untuk komoditas dalam negeri, tapi pemerintah melalui Kementan ini akan melakukan ekspor telur. Yang benar aja ini, jangan berbanding terbalik, penuhi dulu komoditas dalam negeri, baru berbicara ekspor telur, Pak Sekjen. Berikutnya, kaitan masalah Alsintan, memang satu sisi Alsintan ini sangat bermanfaat, efektif, efisien, meningkatkan produksi dan produktivitas. Tapi yang harus dipersiapkan adalah ini akan menimbulkan persoalan baru, Pak. Apa persoalan baru yang ada? Sekarang petani burem yang tidak memiliki lahan yang luas, hanya sebagai pekerja buruh pada pemilik lahan, ini tenaganya tidak terpakai. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah peningkatan angka pengangguran yang baru, kemiskinan yang baru. Karena mereka untuk menopang hidup ya dari jasa tenaga kerja itu, Pak. Karena sekarang memakai Alsintan yang luar biasa, mereka nganggur. Yang seharusnya mungkin ke depan ya, Kementan harus mempersiapkan itu agar bagaimana para petani burem yang setiap hari bekerja di sawah untuk bisa diberikan honor-honor sebagai tenaga kerjanya, ini harus dipikirkan. Berikutnya masih panjang? Enggak, sedikit lagi Pak. Kaitan ketersediaan cadangan pangan, ini ya, cadangan pangan pemerintah. Ini juga harus dipastikan dari sisi kualitas pangan kita. Jangan sampai nih, saat ini kan terjadi krisis pangan, sementara kita tidak punya tempat yang cukup untuk bisa menampung
pangan kita yang akibatnya kualitasnya semakin memburuk. Sudah diterpa kaitan dengan krisis pangan yang ada juga ini tidak terjamin dari kualitasnya. Untuk itu optimalisasi penugasan Bulog ini juga harus diperkuat. Cukup ya, Terakhir, Mbak Noaini. HPP ya Pak Ketua, ini juga harus bisa mungkin ditingkatkan atau dijagalah stabilitas HPP untuk Oke. para petani Jadi kita. HPP Terima itu kasih. kalau HPP meningkat otomatis terjadi inflasi. Ya. Selanjutnya Mbak Vita, karena